Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Naura Aisyah Putri, Prodi Pendidikan Tata Busana kelas A dengan nomor NIM akhir 36. Dan saya Caroline Cita Aurelia dengan NIM akhir 37. Di sini kami akan menyampaikan sebuah topik mengenai pro dan kontra Guru tetap versus guru honorer. Selamat menyaksikan. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, guru tetap itu seringkali dianggap sebagai pilar utama yang menjamin kualitas pengajaran. Salah satu keunggulan yang paling signifikan dari guru tetap adalah stabilitas yang mereka tawarkan. Dengan kontrak jangka panjang, guru tetap tidak hanya berkomitmen terhadap pendidikan siswa, tetapi juga terhadap pengembangan sekolah secara keseluruhan. Mereka memiliki kesempatan untuk mengenal siswa secara mendalam, memahami kebutuhan akademis dan emosional mereka, dan menyesuaikan metode pengajaran dengan lebih baik. Guru tetap biasanya juga memiliki akses yang lebih baik terhadap pelatihan dan pengembangan profesional. Mereka seringkali mendapat dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan berkala, seminar, dan workshop. Nah, ini membantu mereka untuk tetap mengikuti perkembangan dalam metode pengajaran dan teknologi pendidikan. Nah, ketika guru memiliki pengetahuan dan keterampilan yang terkini, mereka lebih mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif bagi siswanya. Dukungan dari orang tua dan masyarakat juga lebih kuat untuk guru tetap. Status guru tetap sebagai pegawai negeri memberikan pengakuan dan kepercayaan lebih dari masyarakat yang berpengaruh positif terhadap hubungan guru dan orang tua siswa. Nah, ketika orang tua merasa percaya terhadap kemampuan guru, mereka lebih mungkin terlibat dalam pendidikan anak mereka, yang selanjutnya mendukung kesuksesan siswa di sekolah. Saya berpikir bahwa guru honorer memiliki peran yang lebih penting dalam pendidikan daripada guru tetap. Mengapa? Saya punya 3 alasan. Yang pertama, guru honorer lebih fleksibel dalam penempatan dan tugas. Yang kedua, guru honorer memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi untuk mengajar. Yang ketiga, guru honorer lebih cepat beradaptasi pada perubahan dibandingkan dengan guru tetap. Saya akan menjelaskan masing-masing alasan saya. Dimulai dari yang pertama, guru honorer lebih fleksibel dalam penempatan dan tugas. Guru honorer itu biasanya bekerja dengan kontrak sementara atau tidak tetap. Hal ini memungkinkan pihak pemerintah atau pihak sekolah untuk memindahkan mereka ke sekolah atau wilayah yang membutuhkan guru tambahan secara cepat. Guru honorer seringkali ditempatkan di daerah-daerah terpencil atau daerah yang kekurangan guru, di mana guru tetap biasanya enggan untuk ditempatkan di situ. Mereka mengisi kekosongan yang penting dalam sistem pendidikan, terutama di sekolah-sekolah dengan sumber daya yang terbatas. Fleksibilitas penugasan ini membuat peran mereka sangat krusial dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah, terutama daerah-daerah yang terpencil. Lalu yang kedua,
Guru honorer memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi untuk mengajar. Yang dimaksud dengan memiliki motivasi dan dedikasi yang tinggi untuk mengajar berarti seorang guru memiliki komitmen kuat terhadap profesinya, tanggung jawab besar sebagai pembentuk generasi penerus bangsa, serta peran teladan bagi siswa dalam berbagai aspek. Karena status guru honorer yang tidak tetap, mereka cenderung menunjukkan kinerja yang optimal dalam pengajaran. Mereka bersedia meluangkan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan materi ajar dan memberikan perhatian ekstra kepada siswa dengan harapan kerja keras mereka akan diakui. Meskipun gaji dan tunjangan guru honorer seringkali lebih rendah dibandingkan guru tetap, mereka cenderung memiliki motivasi yang tinggi dalam mendidik siswa. Mereka bekerja dengan semangat yang besar untuk membuktikan kemampuan mereka dan memenuhi kebutuhan pendidikan meskipun menghadapi banyak keterbatasan. Motivasi ini bisa mendorong mereka untuk lebih terlibat dalam aktivitas belajar mengajar dan inovasi dalam metode pengajaran. Yang ketiga, guru honorer lebih cepat beradaptasi pada perubahan. Guru honorer sering tidak terikat pada struktur birokrasi yang kaku seperti halnya guru tetap. Guru tetap mungkin harus mengikuti prosedur formal dalam setiap perubahan kebijakan. Hal ini memungkinkan mereka untuk lebih cepat merespon perubahan yang diterapkan di sekolah, baik itu perubahan dalam kurikulum, metode pengajaran, maupun kebijakan sekolah. Guru honorer sering lebih cepat beradaptasi dengan perubahan kebijakan pendidikan atau metode pembelajaran baru. Karena status mereka yang sementara atau tidak tetap, mereka lebih terbuka terhadap berbagai tantangan dan kesempatan belajar baru seperti teknologi yang baru atau kurikulum yang inovatif. Hal ini memberikan dampak positif bagi proses pendidikan karena mereka mampu membawa pendekatan yang lebih segar dan up-to-date ke dalam kelas. Keberadaan guru honorer juga tidak tanpa tantangan. Banyak guru honorer tidak memiliki kepastian karir mereka dan penghasilan yang stabil. Justru ketidakpastian ini seringkali membuat mereka merasa kurang dihargai dan diakui dalam peran mereka sebagai pendidik. Mulai dari kurangnya jaminan pekerjaan, jabatan, dan gaji yang tak seberapa. Bayangkan ada seorang guru honorer yang hanya digaji 200.000 per bulannya. Nominal tersebut sangat jelas tidak memadai dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan biaya hidup yang terus meningkat, gaji sebesar itu hampir tidak dapat memenuhi, bahkan bisa tidak dapat memenuhi untuk kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan kebutuhan lainnya. Hal tersebut dapat memengaruhi semangat kerja dan komitmen mereka terhadap pengajaran, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pendidikan yang mereka berikan.
Akses yang terbatas terhadap pelatihan dan pengembangan profesional juga menjadi tantangan bagi guru honorer. Banyak dari mereka tidak mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan yang dimana seharusnya mereka dapat meningkatkan keterampilan yang mereka miliki. Hal ini dapat mengakibatkan perbedaan dalam kualitas pengajaran antara guru tetap dan guru honorer. Ketika guru honorer kurang siap menghadapi tantangan dalam kelas, mereka mungkin saja tidak bisa memberikan pengalaman belajar yang optimal dan efektif bagi siswanya. Jika saya berbicara lebih jauh lagi, banyak sekali guru-guru honorer yang kurang mendapat perhatian dan dukungan dari sekolah maupun pemerintah. Kurangnya perhatian dan kurangnya sumber daya yang memadai dapat membuat mereka merasa terisolasi dan tidak termotivasi. Tanpa dukungan yang memadai, pastinya sangat sulit bagi mereka memberikan pengajaran yang terbaik untuk siswa-siswanya.